Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Senang sekali rasanya saya Mbak Nikmah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya di YouTube channel Nikmah Asyifa. Saya sarankan bagi semua rekan cinta yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan jika saya membuat video-video baru, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan ya 4 hal yang bisa membuat hati suami terluka. Ada banyak sekali hal yang bisa membuat hati suami Anda terluka. Namun keempat hal ini ya adalah hal yang sangat-sangat membuat dia terluka dan akan sangat-sangat sulit sekali mencari obatnya. Begitu. Nah, langsung saja yuk kita bahas keempat hal yang bisa membuat hati suami terluka. Yang pertama adalah ketika dicurigai. Nah, ini sangat sering sekali terjadi. Banyak sekali rekan cinta yang mungkin karena dia terlalu takut kehilangan atau karena takut suaminya tergoda dengan wanita lain, akhirnya membuat dia itu sering curiga, ya. Telepon dengan siapa, pergi dengan siapa, ya. Foto dengan siapa, sering sekali dicurigai, ya. Bahkan teman kantornya juga dicurigai, semuanya dicurigai. Akhirnya si pasangan tadi, si suami tadi itu merasa terluka. Tahukah Anda rekan cinta, banyak sekali wanita yang selalu menaruh rasa curiga kepada suaminya meskipun suami tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Karena apa? Itu tadi mungkin karena rasa cinta yang terlalu berlebihan sehingga membuat wanita itu curiga kepada pasangannya, takut kalau misalkan suaminya itu berselingkuh atau suaminya tertarik dengan mantannya atau si suaminya ada cewek lain dan lain sebagainya ya rekan cinta. Bahkan beberapa hari yang lalu ada rekan cinta yang sampai dia itu diceraikan oleh suaminya karena dia itu merasa khawatir, merasa cemburu. Dia selalu saja mencurigai suaminya ada hubungan dengan mantannya. Akhirnya apa? Si suaminya tadi itu lambat laun kan merasa stres. Apalagi wanita itu kadang kalau misalkan marah itu nggak hitung-hitung. Kadang itu suami sedang di kantor, sedang kerja atau sedang meeting dengan klien penting, akhirnya dimarahin begitu ya. Merasa tertekan si suaminya, akhirnya jatuhlah kata cerai. Harus waspada, itu bisa menyakiti hati suami. Jadi jangan sampai cemburu buta, jangan sampai mencurigai suami jika Anda tidak ada bukti. Begitu ya rekan cinta. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda marah di muka umum, di hadapan umum, memarahi si laki-laki tadi. Kadang ketika seorang wanita itu mungkin ya si istri merasa bahwa suaminya kurang bertanggung jawab atau suaminya melakukan kesalahan, kemudian si istri tadi marahnya itu tidak secara sembunyi-sembunyi dengan suaminya berdua saja, bukan. Tapi marahnya itu langsung seketika itu juga ada banyak orang di muka umum ya marahin suami. Nah, itu sangat-sangat membuat suami sakit hati. Begitu. Ada rekan cinta yang juga mengalami hal yang sama. Ketika dia itu marah sama suaminya, nggak sengaja karena salah belanja gitu ya. Akhirnya suaminya dimarahin dan ketika marah itu tidak hanya mereka berdua, tetapi ada orang lain di situ. Ada tetangganya juga di situ. Akhirnya membuat suami itu merasa sakit hati dan tidak mau berbaikan lagi dengan istrinya. Karena apa? Dengan Anda melakukan itu, sama saja Anda telah menjatuhkan harga diri suami Anda, sehingga suami Anda tersinggung. Suami Anda merasa bahwa Anda tidak bisa menjaga martabatnya, Anda justru menjatuhkan dia, sehingga suami hatinya sangat-sangat terluka dan sangat sulit sekali obatnya. Bahkan rekan cinta itu sampai berbulan-bulan loh, nggak baikan dengan suaminya. Bahkan hampir juga bercerai, tetapi kami ikhtiari agar si suami itu bisa baik lagi dengan beliau dan alhamdulillah sudah baikan. Begitu. Tetapi jangan sampai diulangi lagi, apalagi rekan cinta yang mungkin saat ini memiliki kebiasaan seperti itu, maka jangan sampai Anda teruskan. Kasihan suami Anda. Kalau misalkan salah, maka ditegur baik-baik ya. Jangan sampai di hadapan banyak orang. Begitu. Jadi ditegur berdua begitu agar lebih paham kesalahannya dan mau introspeksi diri. Gitu ya rekan cinta. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika Anda itu membanding-bandingkan dengan laki-laki lain atau Anda
bahkan cenderung menyukai laki-laki lain. Wow, ini sangat-sangat kasihan nih. Bahkan ada rekan cinta yang sampai dia itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena istrinya itu suka banding-bandingkan dia dengan laki-laki lain, dan juga si istrinya itu ada indikasi hubungan dengan si pria lain, begitu. Bahkan sampai si istrinya itu masuk rumah sakit gara-gara kekerasan dalam rumah tangga tadi. Tetapi sebagai seorang laki-laki ya, rasa sayang itu pasti masih ada, tetapi rasa sakit juga masih ada. Akhirnya membuat kebimbangan. Nah, kalau misalkan laki-laki sudah bimbang seperti ini, kalau misalkan muncul pihak ketiga atau wanita yang jauh lebih baik dari si istri, maka semakin besar juga kesempatan untuk terjadinya perselingkuhan. Maka dari itu, mencegah itu jauh lebih baik rekan cinta daripada mengobati. Karena kalau misalkan rasa sakit hatinya suami Anda sudah ada ya, sudah sangat-sangat kecewa, maka bisa membuat dia itu tidak lagi mau dengan Anda. Rasa sakit hatinya tidak akan pernah bisa terobati, akan sangat sulit sekali terobati. Begitu. Jadi lebih baik menjaga hubungan tersebut agar tetap harmonis ya. Sebesar apapun masalah, masih bisa kok dibicarakan, dicari solusinya bersama. Begitu ya. Kemudian yang keempat adalah ketika Anda menghina keluarganya. Seorang laki-laki itu sangat dekat sekali dengan ibunya terutama. Kalau misalkan Anda ya menjelek-jelekan ibunya atau keluarganya yang lain, maka itu bisa menimbulkan rasa sakit hati di dalam diri suami Anda. Contohnya nih misalkan, si wanita tadi itu ngomong sama si suaminya, ya ini loh ibu kamu tuh kalau misalkan ngasih jajan ke anak kita itu kok pelit banget ya gitu. Hati-hati, bilang seperti itu saja itu bisa membuat hati suami Anda itu terluka. Ya walaupun memang faktanya memang seperti itu. Misalkan mertua Anda itu pelit, mertua Anda itu galak atau seperti apa, tapi laki-laki itu sangat dekat sekali ya perasaannya dengan ibunya dan juga keluarga dekatnya. Maka ketika Anda melakukan itu, justru itu bisa membuat hati suami Anda terluka. Kalau misalkan diam-diam terpendam ya, luka tersebut, akhirnya dia itu mencari pelampiasan yang lain ya. Itu banyak yang seperti itu. Si istri ya, jelek-jelekin mertuanya di depan suaminya. Bukan suaminya akan bela dia, tetapi justru si suaminya akan lebih benci sama si istrinya. Jadi pada intinya para wanita harus berhati-hati, jangan sampai menjelek-jelekan keluarga suami di hadapan suami. Kalau misalkan Anda ada rasa tidak menyenangkan atau rasa sebel sama mertua atau adik ipar dan lain sebagainya, jangan sampai Anda itu salah ngomong dengan suami. Ajak bicara baik-baik saja dengan suami ya. Kalau misalkan Anda mau curhat dengan suami tentang perlakuan yang kurang baik dari keluarganya, maka Anda harus bicara baik-baik. Jangan terkesan Anda menjatuhkan atau semakin menjelek-jelekan keluarganya, karena itu bisa melukai hati suami Anda. Nah, begitulah ya rekan cinta, semoga dapat bermanfaat. Bagi Anda yang mungkin ingin konsultasi terkait asmara dan rumah tangga juga silakan. Anda bisa langsung telepon, WA, SMS maupun DM Instagram di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi rekan cinta yang mungkin ingin ikhtiar ya agar rumah tangganya harmonis, Anda juga bisa ikhtiar dengan menggunakan tasbih berkah Anas. Terkait dengan tasbih berkah Anas ini bisa Anda tanyakan langsung kepada saya, atau bisa Anda kunjungi langsung di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Demikian dari saya, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.